dengan teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku pada peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan perilaku ini diakibatkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Dan prinsip teori behavioristik ini yaitu 1. Apabila seseorang tersebut sudah menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. 2. Hal yang penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. 3. Adanya penguatan hal-hal yang bisa memperkuat respon. Ciri-ciri teori behavioristik. Teori behavioristik masih sering digunakan di Indonesia. Salah satu ciri-cirinya yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya pada perilaku yang diinginkan. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. 5. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh aliran behavioristik itu Thorndike, Watson, Edwin, dan Skinner. Terima kasih. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh teori behavioristik adalah yang pertama, kelebihannya. Teori ini akan membantu anak yang masih belum mengerti banyak hal ke kemajuan yang lebih baik. Kemudian dalam aplikasinya, metode belajar behaviorisme ini akan melatih murid untuk lebih peka dan responsif terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian dengan sering dilakukannya stimulus-stimulus untuk merangsang respon dari siswa, hal ini akan melatih siswa untuk berpikir cepat. Kemudian kekurangan dari teori behavioristik ini adalah yang pertama, pembelajar akan cenderung pasif karena proses pembelajaran hanya akan mengikuti instruksi dari guru atau teacher-centered learning. Yang kedua, membatasi kreativitas siswa karena siswa hanya akan belajar secara linear, membuatnya menjadi tidak kreatif dan produktif. Yang ketiga, dengan berlakunya guru sebagai center learning dalam aplikasi teori ini, membuat siswa amat bergantung kepada guru, karena gurulah yang menentukan penguatan dan hukuman kepada siswa. Contoh penerapan teori behavioristik: adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran di suatu sekolah. Teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Tujuan adanya teori behavioristik ditetapkan pada suatu penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes.